Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Selamat siang, Bapak dosen dan Ibu dosen serta rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UTS Biokimia 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Kayanti dengan NIM 191308107, Prodi Kimia semester 5 Fakultas MIPA Undiksa. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama, yaitu melalui gambar yang diberikan jelaskan tentang metabolisme dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme merupakan seluruh reaksi kimia yang memiliki tujuan utama untuk mengonversikan makanan menjadi energi sehingga dapat menjalankan proses pada tingkat seluler, mengonversi makanan menjadi bahan baku penyusun protein, lipid, asam nukleat, serta beberapa jenis karbohidrat, dan mengeliminasi limbah metabolis. Umumnya, metabolisme terdiri atas dua jenis, yaitu katabolisme, reaksi untuk menghasilkan energi dengan cara mengurangi atau mengurai senyawa organik menjadi senyawa sederhana, seperti pemecahan glukosa menjadi piruvat oleh proses respirasi seluler. Tujuannya adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolik untuk rangka menyusun molekul. Dan yang kedua, anabolisme, reaksi yang memerlukan energi untuk menyusun sintesis senyawa sederhana menjadi senyawa organik seperti protein, karbohidrat, lipid, dan asam nukleat dari molekul-molekul tertentu. Pertanyaan nomor 2 yaitu mengenai jelaskan struktur dan fungsi biomembran. Biomembran merupakan suatu struktur yang sangat tipis yang umumnya divisualisasikan hanya dengan mikroskop elektron. Untuk struktur biomembran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lipid membran. 3 membran utama dalam lipid meliputi fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Yang kedua, protein membran. Protein penyusun membran meliputi protein intrinsik dan protein ekstrinsik. Yang ketiga, karbohidrat membran. Karbohidrat membran penyusun membran itu adalah glikoprotein. Adapun fungsi dari biomembran adalah yang pertama sebagai pembatas antara lingkungan dalam dan luar sel serta di antara lingkungan pada organel dan lingkungan dalam sitoplasma. Yang kedua sebagai pengatur permeabilitas membran terhadap senyawa-senyawa atau ion-ion yang melewatinya. Yang ketiga sebagai protein pengenal atau reseptor molekul-molekul khusus seperti hormon, antigen, metabolisme maupun agensia khas seperti bakteri atau virus. Yang keempat sebagai penyedia enzim sebab membran plasma berfungsi sebagai sebuah sarana terselenggaranya aktivitas seluler yang terorganisir. Dan yang terakhir memiliki peran dalam transduksi energi yang mana perubahan satu jenis energi ke bentuk lain atau transduksi merupakan hal yang penting pada aktivitas makhluk hidup dan membran. Pertanyaan nomor 3 yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang yang pertama jalur glikolisis, yang kedua jalur gluconeogenesis, yang ketiga perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis, yang keempat hitunglah jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob, dan yang terakhir jelaskan sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Yang pertama yaitu jalur glikolisis merupakan urutan 10 reaksi langkah yang mengubah satu molekul glukosa atau beberapa gula terkait menjadi 2 molekul piruvat dengan pembentukan 2 molekul ATP. Glikolisis juga merupakan reaksi tahap pertama secara aerob, yaitu cukup oksigen yang berlangsung dalam mitokondria. Yang kedua, gluconeogenesis didefinisikan sebagai proses sintesis glukosa dan karbohidrat lainnya dari 3 atau 4 prekursor karbon dalam sel-sel hidup. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terbentuk pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses yaitu gluconeogenesis.
Perbedaan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Dari aspek definisi, glikolisis merupakan proses mengubah molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat, sedangkan gluconeogenesis yaitu proses mensintesis glukosa dari prekursor non-karbohidrat meliputi laktat dan pirufat, intermediat siklus asam sitrat, kerangka karbon, asam amino, dan gliserol. Untuk bahannya glikolisis glukosa, sedangkan gluconeogenesis gliserol, asam amino, dan laktat. Untuk produknya glikolisis molekul pirufat, sedangkan gluconeogenesis glukosa. Untuk tempat terjadinya glikolisis di sitoplasma di semua sel, sedangkan gluconeogenesis sitoplasma dan mitokondria di organ hati dan ginjal. Jenis metabolisme untuk glikolisis yaitu katabolisme, sedangkan gluconeogenesis anabolisme. Enzim yang berperan dalam penentuan lajunya dalam glikolisis yaitu heksokinase, fosfofruktokinase, dan pirufat kinase. Sedangkan enzim pada gluconeogenesis yaitu pirufat karboksilase, fosfofenolpirufat karboksilase, fruktosa 1,2-bifosfat, glukosa 6-fosfat fosfatase, dan tahapan reaksi yaitu terdapat 10 tahap reaksi dari glukosa menjadi pirufat pada glikolisis, sedangkan pada gluconeogenesis yaitu asam amino dan laktat dikonversi menjadi pirufat. Selanjutnya terjadi reaksi kebalikan dari glikolisis yaitu tahap 10-1. Selanjutnya gliserol dikonversi menjadi fruktosa 1,6-bifosfat. Setelah itu reaksi kebalikan dari glikolisis tahap 3-1. Selanjutnya, jumlah ATP yang dihasilkan oleh metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob. Dalam proses glikolisis 1 mol glukosa menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 asam pirufat. Proses reaksi dekarboksilasi oksidatif, molekul glukosa menghasilkan 2 NADH, 2 koenzim A, dan 2 karbon dioksida. Hasil akhir siklus Krebs adalah 6 NADH, 2 FADH, dan 2 ATP. Dan pada rantai transfer elektron menghasilkan 34 ATP. Maka apabila metabolisme 5 mol glukosa pada jalur glikolisis aerob akan menghasilkan 10 ATP, 10 NADH, dan 10 asam pirufat. Pada proses reaksi dekarboksilasi, molekul glukosa akan menghasilkan 10 NADH, 10 koenzim A, dan 10 karbon dioksida. Kemudian hasil akhir siklus Krebs adalah 30 NADH, 10 FADH, dan 10 ATP. Serta pada rantai transfer elektron menghasilkan 170 ATP, jadi total ATP yang dihasilkan adalah 190 ATP. Yang terakhir, sistem pengendalian proses pengendalian jalur glikolisis. Enzim yang pertama, heksokinase, enzim yang mengkatalisis tahap glikolisis irreversibel namun dapat dihambat oleh glukosa 6-fosfat dengan mekanisme penghambatan yang disebut sebagai mekanisme penghambatan umpan balik atau negative feedback inhibition. Hambatan pada enzim heksokinase ini dapat memperkuat hambatan pada tahap fosfofruktokinase. Selanjutnya, enzim fosfofruktokinase, enzim yang mengkatalisis reaksi fosforilasi D-fruktosa 6P menjadi D-fruktosa 1,6-bisfosfat. Fosfofruktokinase diaktifkan oleh fruktosa 6-fosfat, fruktosa 2,6-bifosfat adenosin monofosfat, dan fosfat inorganik. Namun, enzim ini juga dapat dihambat oleh ATP, sitrat asam lemak, dan benda keton. Dan yang terakhir, pirufat kinase, enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan fosfofenol pirufat menjadi enol pirufat. Pirufat kinase diaktifkan oleh fruktosa 1,6-bifosfat, sedangkan ATP dan asam amino alanin dapat menghambat secara allosetrik enzim ini sehingga glikolisis menjadi lambat yang menyebabkan persediaan ATP serta prekursor biosintesis menjadi melimpah. Selanjutnya, pertanyaan nomor 4, jelaskan peranan yang pertama siklus Cori, yang kedua jalur pentosa fosfat, yang ketiga metabolisme glikogen, dan yang terakhir pengendalian metabolisme glikogen. Yang pertama, siklus Cori, yaitu suatu siklus untuk menghasilkan asam pirufat, asam laktat, dan glukosa, yang mana siklus Cori berperan untuk mengendalikannya. Selanjutnya, jalur pentosa fosfat. Peranan
jalur pentosa fosfat adalah untuk menghasilkan NADPH, yang mana NADPH ini nantinya digunakan dalam biosintesis yang membutuhkan ekivalen reduksi. Berikutnya, metabolisme glikogen. Melalui metabolisme ini memungkinkan kadar glukosa darah dapat dipertahankan melalui penyimpanan glikogen pada saat kelebihan glukosa atau degradasi glikogen pada saat kadar glukosa rendah untuk menghasilkan energi. Mempertahankan kadar glukosa darah sangat penting agar dapat menyediakan jaringan dengan sumber-sumber energi yang dapat dimetabolisme dengan mudah. Selanjutnya, pengendalian metabolisme glikogen. Peran pengendalian metabolisme glikogen adalah untuk menghindari pengaruh bersih yang terjadi, yaitu hidrolisis UTP, sehingga disebut siklus yang sia-sia atau tidak berguna. Pengendalian ini dilakukan oleh pengendalian allosetrik dan modifikasi kovalen dari kedua enzim glikogen sintase dan glikogen fosforilase. Untuk modifikasi kovalen berada di bawah pengendalian hormonal. Berikutnya, pertanyaan nomor 5. Dengan menggunakan gambar, jelaskan manfaat yang pertama mengenai siklus asam sitrat, yang kedua rantai pernapasan, dan yang ketiga fosforilasi oksidatif. Yang pertama, siklus asam sitrat. Manfaat siklus asam sitrat adalah sebagai lintasan terakhir bersama untuk oksidasi karbohidrat, lipid, dan protein, dan juga sebagai penyedia energi tubuh, berperan dalam sintesa asam lemak, gluconeogenesis, transaminase, dan deaminasi. Berikutnya, rantai pernapasan dengan reaksi yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 ditambah 6H2O akan menghasilkan 6CO2 ditambah 12H2O ditambah dengan ATP. Rantai pernapasan memiliki manfaat sebagai penyedia sebagian besar energi untuk metabolisme melalui fosforilasi oksidatif. Berikutnya yaitu tahap fosforilasi oksidatif. Manfaat dari fosforilasi oksidatif adalah sebagai sumber pembentukan ATP pada organisme air. Sebagai contoh, fosforilasi oksidatif menghasilkan 26 dari 30 molekul ATP yang terbentuk pada oksidasi sempurna glukosa menjadi karbon dioksida dan air. Pertanyaan nomor 6 yaitu jelaskan dengan gambar perbedaan fotosintesis dengan respirasi. Untuk perbedaan tempat terjadinya respirasi di mitokondria dan sitoplasma, sedangkan fotosintesis di kloroplas. Untuk kebutuhan cahaya, respirasi tidak tergantung akan cahaya, sedangkan fotosintesis tergantung akan cahaya. Energi, di mana respirasi melepas energi, sedangkan fotosintesis menyimpan energi. Untuk bahan bakunya, respirasi, glukosa, dan oksigen, sedangkan fotosintesis air dan karbon dioksida. Reaksi utamanya yaitu pada respirasi reaksi aerob dan reaksi anaerob, sedangkan fotosintesis reaksi terang dan reaksi gelap. Untuk persamaan reaksinya, pada respirasi terjadi penguraian glukosa dengan reaksi 6O2 ditambah C6H12O6 akan menghasilkan 6CO2 ditambah 6H2O ditambah dengan ATP. Sedangkan pada fotosintesis terjadi pembentukan glukosa dengan reaksi 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C6H12O6 ditambah dengan 6O2. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban dari UTS Biokimia 2. Mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pemaparan jawaban UTS kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni.